welcome to Pori-Poru Podcast Pikrompi, pokoknya seru. Halo, perkenalkan nama aku Amelia Audi Prisalwa yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas topik mengenai mental health. Halo, perkenalkan dong Kak, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Balkis Zaki Anwar. Aku juga salah satu anggota dari Ekskul Pikrompi SMK 40 Jakarta. Nah, Kak Balkis sekarang akan menjadi narasumber kita nih guys. Apa sih mental health? Mental health adalah kesehatan mental seseorang yang dipengaruhi oleh peristiwa dan kehidupan dan meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berubah mendapatkan kekerasan, mendapatkan bullying dari teman, pelecehan seksual atau stres berat jangka panjang. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Penting gak sih menjaga mental health menurut Kakak? Menurut aku, menjaga mental health itu penting banget ya, apalagi buat Gen Z zaman sekarang. Karena menurut aku mungkin dari faktor orang tua yang istilahnya dia itu masih milenial itu kurang mengamati yang namanya kesehatan mental kepada anaknya sendiri sih. Menurut aku jadi penting banget. Kalau dikaitkan dengan Gen Z sekarang, kira-kira mereka masih memiliki mental health yang jelas nggak sih? Maksudnya kayak baik gitu? Menurut aku mungkin ada beberapa Gen Z yang mental health-nya masih terjaga ya. Mungkin kalau misalkan dia emang energik atau positif. Tapi menurut aku persen banyaknya itu ada di Gen Z yang mental health-nya terganggu. Contohnya dari faktor lingkungan atau faktor dari keluarganya sendiri itu yang memicunya kesehatan mentalnya tuh jadi rusak atau nggak terjaga kayak gitu sih. Kira-kira faktor apa saja yang bisa mengganggu keseimbangan mental health kita nih Kak? Pertama kayak tadi aku bilang, pertama gangguannya mungkin dari orang terdekat dulu ya, kayak orang tua. Kita nggak tahu mungkin karena orang tua kita milenial jadi nggak begitu merhatiin kesehatan mental anaknya, karena mungkin mereka dulu ketika kecil sama nenek dari kita itu dirawatnya kayak secara kasar atau otoriter, yang dimana jadinya orang tua kita tuh nggak punya sifat yang tahu kesehatan mental gitu loh. Jadi ngebawa anaknya ya nggak dibeda-bedain gitu loh sama perkembangan zaman, padahal harusnya diperhatiin sih. Yang kedua mungkin dari segi faktor pertemanan ya, dan juga mungkin dari lingkungan di sekolah itu juga bisa sih, kayak misalkan tugas banyak itu juga bisa micu kesehatan mental sih. Apa yang Kakak ketahui tanda-tanda tentang kayak orang tuh terkena mental health gitu? Mungkin kalau aku lihat dari orang-orang sekitar aku ya, mungkin sering banget bengong atau juga nangis, kayak ngerasa dirinya tuh kayak apa-apa selalu kurang gitu. Terus kayak jadi selalu insecure. Jadi menurut aku hal-hal yang kayak gitu tuh ya udah kelihatan lah nih orang lagi kenapa gitu mentalnya. Dan menurut aku kalau kayak gitu sih dirangkul ya temennya. Nih kan kalau misalnya kayak kita lagi stres berkepanjangan gitu, apa sih yang kita mesti lakuin? Kalau aku mungkin cari hal-hal yang positif, kayak hal-hal yang kita gemari gitu. Misalkan melukis, kalau kalian suka melukis dan itu sebagai hobi, itu bisa untuk kayak menenangkan mental health kalian gitu. Terus mungkin juga dengerin musik juga bisa, atau baca novel, atau ke tempat-tempat yang sepi. Biasanya ada beberapa orang yang butuh tempat yang tenang gitu untuk menenangin pikirannya dia gitu. Kan tadi kan ada tanda-tandanya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita memiliki tanda-tandanya, terus kita mesti kemana? Akan mencari jalan keluarnya gitu. Menurut aku kita bisa sih ke teman sendiri, teman yang kita udah percaya atau teman sebaya. Kita bisa cerita apa yang kita rasain, kita udah mulai ngerasa insecure lah atau ngerasa aku kurang terus ya dan lain-lain. Itu bisa ke teman yang kita percaya atau teman sebaya. Cuman mungkin kalau seandainya kalian kurang percaya sama teman kalian bisa banget cerita ke BK, karena ya menurut aku itu solution yang paling baik, langsung ke BK sih. Cuman mungkin kalau kalian punya teman sebaya ya ke teman sebaya aja sih. Oke nih, yang terakhir nih Kak. Ya Kak, kan aku lihat nih Kak Balkis tuh kegiatannya tuh sibuk banget ya, banyak banget kegiatan. Terus cara gimana Kakak menjaga
mental kakak supaya di tengah-tengah kesibukan kakak gitu? Sebenarnya karena aku suka banget sama kegiatan-kegiatan sosial, menurut aku banyak kegiatannya ini tuh bikin aku seneng, malah bikin aku happy, bukannya ngerasa mental health aku terganggu, enggak. Bahkan aku ngerasa aku terganggunya kalau di dalam kelas, karena aku nggak suka aja gitu suntuk mungkin ya. Cuman kalau misalkan tadi ditanya gimana cara ngaturnya, mungkin ya cari-cari kesibukan yang emang disenangi gitu. Kalau seandainya emang nggak disenangi ya kenapa dilanjutin gitu, mendingan di stop aja gitu. Cuman karena kegiatan yang aku lakuin ini kebetulan dan bersyukur ya aku senang semua karena mungkin ketemu orang-orang, jadi aman-aman aja sih. Kesimpulannya kali ini yaitu pentingnya menjaga mental health. Kalau kesehatan mental terganggu, kondisi fisik dan kualitas hidup juga bisa menurun loh. Nah, dengan menjaga dan mengenali prinsip ini, semoga dapat membantu kalian untuk menyadarkan kita semua bahwa pentingnya menjaga mental health sejak di usia dini. Wah, udah gak kerasa nih guys, kita udah di ujung waktu. Tadi kita seru banget kan, habis ngebahas tentang mental health. Makasih ya Kak Balkis atas waktunya. Iya, sama-sama Audi. Makasih juga ya. So guys, keep happy, keep healthy and safety. See you in the next Pori Poru guys. Bye!